Rektor UI itu melanggar statuta dari Universitas Indonesia. Tetapi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ya justru merevisi statuta UI-nya, bukan memecat rektor UI-nya. Nah, ini kan seakan-akan Presiden Joko Widodo bertekuk lutut di depan rektor Universitas Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yusril Izam Hendra. Kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan sesuatu hal yang sangat kontroversial yang kemudian menjadi trending di Twitter, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo untuk merevisi Statuta UI. Di mana kita tahu bahwa Statuta UI ini kemudian menjadi fokus pembicaraan publik karena ujung dari gelar The King of Lip Service yang diberikan oleh BEM UI kepada Presiden Joko Widodo. Di mana singkat ceritanya bahwa Presiden Joko Widodo diberikan gelar sebagai The King of Lip Service oleh BEM UI. Kemudian Rektor UI memanggil beberapa aktivis yang ada di Universitas Indonesia. Kemudian setelah di cross check ternyata rektor dari Universitas Indonesia ternyata menjabat ya, selain menjadi rektor Universitas Indonesia tetapi juga menjadi pejabat negara di BUMN. Sedangkan di dalam statuta UI rektor itu tidak bisa menjabat sebagai pejabat negara. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang kemudian dibicarakan oleh ruang-ruang publik beberapa bulan terakhir. Dan kemudian yang menarik, di tengah pandemi COVID-19, di tengah ketidakmampuan pemerintah memberikan solusi terhadap masalah pandemi, justru Presiden Joko Widodo mengambil suatu langkah yang menurut saya sangat salah ya. Di mana kemudian revisi statuta UI yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo seakan-akan menggali lubang sendiri, seakan-akan kemudian memancing amarah dari seluruh mahasiswa, memancing amarah dari seluruh intelektual seluruh Indonesia. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena revisi statuta UI ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo itu sangat lemah. Semakin meyakinkan warga negara Indonesia, rakyat Indonesia, bahwa pemimpin hari ini itu tidak punya power. Kita bisa bayangkan, Rektor UI itu melanggar statuta dari Universitas Indonesia. Tetapi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ya justru merevisi statuta UI-nya, bukan memecat rektor UI-nya. Nah, ini kan seakan-akan Presiden Joko Widodo bertekuk lutut di depan rektor Universitas Indonesia. Seakan-akan presiden kita tidak punya marwah di depan rektor Universitas Indonesia ini. Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika Presiden Joko Widodo kemudian justru merevisi statuta UI, kemudian seakan-akan menunjukkan bahwa dia tidak punya power ya. Kekuasaan pemerintah hari ini harusnya ketika melihat ada suatu pelanggaran hukum, maka yang dilakukan adalah harusnya memberhentikan terlebih dahulu rektor UI-nya ya dari jabatannya sebagai rektor atau sebagai pejabat negara. Itu yang harusnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, bukan justru kemudian merevisi statuta UI dan kemudian melegalkan ya atau membenarkan apa yang dilakukan oleh rektor UI. Nah, ini kan sesuatu hal yang membutuhkan pemahaman yang kuat dalam segi hukum dan segi bernegara. Presiden Joko Widodo harusnya benar-benar kuat secara personal sebagai seorang presiden. Jangan sampai kemudian kesaktian dari rektor UI justru kemudian mengalahkan kesaktian dari Presiden Joko Widodo. Akhirnya kemudian membuat Presiden Joko Widodo seakan-akan bertekuk lutut di depan dari rektor Universitas Indonesia. Kekhawatiran saya, apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo hari ini kemudian menjadi presiden buruk di dalam penyelenggaraan negara kita, di mana rektor ya yang kemudian harusnya fokus pada bidang-bidang akademis, fokusnya pada pengembangan institusi perguruan tinggi, akhirnya kemudian bisa menjadi partner dari kekuasaan. Kemudian universitas di seluruh Indonesia tidak menjadi suatu wadah intelektual di negeri ini, tidak menjadi mitra kritis dari pemerintah. Karena ketika presiden seakan-akan membenarkan apa yang dilakukan oleh rektor UI, maka ini semakin mengindikasikan bahwa ada sebuah kebusukan di dalam penyelenggaraan negara kita. Karena ya, apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini bukan hanya berdampak secara sosiologis, tetapi ini berdampak secara hukum, ya, berdampak kepada
tidak dipatuhinya asas non retroaktif yang memang kita pegang di dalam sistem hukum kita, di mana hukum itu tidak bisa berlaku surut. Oke lah, misalkan ketika hukum atau aturan revisi statuta UI itu kemudian dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, maka harusnya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo hari ini, Rektor UI itu dipecat terlebih dahulu gitu loh. Karena revisi statuta UI yang baru dibuat oleh Presiden Joko Widodo tidak bisa kemudian mengakomodir jabatan yang dimiliki oleh Rektor UI beberapa waktu yang lalu. Nah, ini kan perlu sebuah pemahaman yang kuat. Nah, sekaligus ini memberi kritik kepada bukan hanya kepada Presiden Joko Widodo, tetapi intelektual hukum yang ada di lingkaran kekuasaan hari ini. Harusnya kemudian memberikan nasihat kepada Presiden Joko Widodo, mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ketika merevisi statuta UI, kemudian membiarkan Rektor Universitas Indonesia di satu sisi menjadi rektor, kemudian di sisi lain masih menjabat sebagai pejabat negara di BUMN, ini adalah suatu tindakan yang menciderai asas dari hukum. Nah, sehingga ya jangan sampai kemudian langkah presiden yang salah ini kemudian menjadi presiden buruk di dalam penyelenggaraan negara kita. Karena kita masih menginginkan adanya suatu keseimbangan ritme bernegara. Karena kita masih membutuhkan memang kepercayaan ya rakyat atas penyelenggaraan negara hari ini. Jangan sampai kemudian tindakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang salah ini kemudian semakin melegitimasi ketidakpercayaan rakyat kepada kekuasaan hari ini. Karena kita tahu selain ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan masalah pandemi, pemberantasan korupsi, kemudian melakukan sebuah terobosan-terobosan dalam upaya menyeimbangkan suatu keadilan sosial di negara ini, jangan sampai revisi statuta UI ini kemudian semakin memperkeruh keadaan, semakin membuat intelektual seluruh Indonesia semakin tidak percaya kepada presiden hari ini, semakin tidak percaya pada legitimasi yang dimiliki oleh kekuasaan hari ini. Selain kepada Presiden Joko Widodo, selain kepada intelektual hukum di lingkaran kekuasaan, saya juga bingung kenapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat hari ini itu diam saja gitu loh, melihat kegangmangan dan kesalahan langkah yang dilakukan oleh Presiden hari ini. Harusnya Dewan Perwakilan Rakyat hari ini memberikan tekanan, memberikan kritik kepada langkah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Jangan sampai kemudian langkah atau kesalahan yang dilakukan oleh Presiden hari ini dibenarkan juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal kita tahu di dalam penyelenggaraan negara, di dalam sistem ketatanegaraan kita, Dewan Perwakilan Rakyat itu mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Ya, ketika penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh eksekutif, dilakukan oleh presiden, tidak sesuai dengan rule, tidak sesuai dengan apa yang memang benar-benar diinginkan oleh rakyat, maka disitulah peran dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jangan sampai kemudian Dewan Perwakilan Rakyat ini ompong gitu loh, karena tidak adanya oposisi. Jangan sampai kemudian Dewan Perwakilan Rakyat kita kemudian juga membenarkan bahwa apa yang dilakukan oleh presiden hari ini adalah suatu tindakan yang memang wajar, suatu tindakan yang memang tidak menjadi masalah. Padahal ya ketika hal ini kita biarkan, ketika kesalahan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini kemudian kita biarkan, ini akan kemudian berakibat pada hilangnya independensi yang dimiliki oleh universitas, akan berakibat pada hilangnya trust rakyat kepada rezim hari ini. Dan apabila ini kemudian dibiarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, jangan pernah salahkan apabila kemudian mahasiswa ya kemudian intelektual hari ini kemudian sekali lagi turun ke jalan, melakukan demonstrasi, melakukan kritik mereka, menuangkan kritik mereka di persimpangan jalan. Nah, ini kan tidak kita inginkan. Ya, demonstrasi, ya ledakan aksi di tengah pandemi, kerumunan di tengah pandemi tidak kita inginkan. Karena itu, harusnya Dewan Perwakilan Rakyat, intelektual hukum yang ada di lingkaran kekuasaan harusnya sesegera mungkin memberikan kritik, memberikan nasihat, atau mengevaluasi apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Karena ini menunjukkan bahwa Presiden kita tidak punya cukup power, tidak punya cukup kemampuan untuk menafsirkan suatu keadaan di ruang-ruang publik. Karena ketika Rektor UI menjabat
sebagai rektor kemudian sekaligus menjadi pejabat negara di BUMN, banyak sekali kicauan dari seluruh masyarakat yang menyatakan bahwa memang itu tidak benar, itu tidak bisa. Ya, karena di Statuta UI itu menjabat sekaligus sebagai pejabat negara itu tidak dibenarkan. Nah, justru yang dilakukan oleh Presiden kemudian merevisi Statuta UI-nya, bukan memecat rektornya. Ini kan sebuah kegagalan di dalam konsep berpikir yang dimiliki oleh kekuasaan hari ini. Harusnya pemerintah, Presiden hari ini segera mengevaluasi ini. Jangan sampai kemudian rentetan keadaan-keadaan ini akhirnya kemudian semakin memperkuat, semakin mengokohkan keinginan dari seluruh intelektual hari ini, mahasiswa hari ini, membatasi kekuasaan rezim tidak sampai di tahun 2024. Ya, jangan sampai kemudian rezim hari ini ya selesai, tidak bisa berkuasa sampai tahun 2024. Nah, ini sebuah kritik yang saya sampaikan melalui konten ini agar kemudian Presiden Republik Indonesia, kemudian intelektual hukum yang ada di lingkaran kekuasaan, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kemudian katanya menjadi wakil rakyat, harusnya punya kepekaan, punya kemudian rasa yang sama seperti apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Karena rakyat kemudian banyak menagih. Ketika di periode pertama Presiden Joko Widodo menjadi presiden, ya belak-belakan beliau menyampaikan bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan. Belum tentu satu jabatan saja itu bisa maksimal dilaksanakan, apalagi rangkap jabatan. Nah, statement itu yang kemudian ditagih oleh rakyat. Konsistensi ucapan dari awal sampai akhir kepemimpinan itu yang diinginkan oleh rakyat. Jangan sampai kemudian ya seperti gelar yang diberikan oleh BEM UI bahwa memang benar-benar Presiden Joko Widodo itu adalah the king of lip service. Jangan sampai Presiden Joko Widodo hanyalah pemimpin yang hanya bisa memberikan bualan, mengobral janji saja. Nah, ini kan tidak kita inginkan. Walaupun menurut berita terbaru, Rektor Universitas Indonesia yang kemudian sekaligus menjabat sebagai pejabat di BUMN hari ini mengundurkan diri, mengajukan surat pengunduran diri. Tetapi konten ini saya rasa masih perlu untuk kita bicarakan. Konten ini masih perlu untuk kemudian saya buat, karena yang menjadi fokus pembicaraan di konten ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, di mana Presiden Joko Widodo sadar betul bahwa memang yang melakukan pelanggaran terhadap Statuta UI itu kan adalah rektor UI-nya. Tetapi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo seakan-akan ingin menyelamatkan rektor UI-nya dengan mengeluarkan revisi terhadap Statuta UI-nya. Nah, ini yang saya kritisi, ini yang menjadi fokus dari konten kali ini. Kita tidak bisa bayangkan misalkan ketika kesadaran untuk mengundurkan diri itu tidak ada dari rektor UI hari ini, kita tidak bisa bayangkan berarti ya ini akan menjadi suatu presiden buruk di dalam penyelenggaraan negara kita, di mana ada upaya penyelundupan hukum, ya ada upaya untuk melegalkan ya sesuatu hal yang memang di aturan awalnya itu tidak dibenarkan, ya dimanipulasi atau ditutupi dengan upaya merevisi Statuta UI-nya. Ini kan adalah suatu upaya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kita. Sehingga melalui konten kali ini saya ingin memberikan kritik ya kepada pemerintah hari ini ketika ingin mengeluarkan suatu kebijakan, ketika ingin melakukan revisi terhadap suatu aturan, maka harus memperhatikan betul dampak yang disebabkan oleh aturan yang dibuatnya. Bukan hanya berdampak pada kehidupan masyarakat, tetapi juga berimplikasi terhadap kelanggengan kekuasaan atau rasa percaya rakyat kepada kekuasaan. Karena satu langkah saja kekuasaan itu salah mengambil posisi, salah melakukan kebijakan, maka itu akan berdampak besar, maka itu akan berpengaruh besar terhadap kepercayaan rakyat kepada kekuasaan hari ini. Jangan sampai kemudian masyarakat beranggapan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita hari ini untuk merevisi Statuta UI dan seakan-akan melegalkan apa yang dilakukan oleh rektor UI itu adalah suatu transaksi kepentingan. Itu adalah suatu upaya untuk melakukan barter kepentingan ya. Jangan sampai kemudian ada upaya untuk melobi universitas agar universitas kemudian tidak bisa menjadi suatu institusi yang merdeka. Universitas kemudian tidak bisa menjadi institusi yang independen, di mana di situ daya kritis yang selalu dilahirkan, di mana universitas menjadi mitra kritis dari kekuasaan.